OT Family. Kita bertemu dengan salah satu pelaku turisme di Turki, Aziz. Beliau ini bisa bahasa Indonesia. Selamat datang di Turki. Aziz senang sekali ketemu sama orang Indonesia. Turki aman sekali. Saya berharap orang-orang Indonesia bisa menikmati Hagia Sophia, bisa menikmati pemandangan seluruh Turki. Ayo ke Turki, Bapak Ibu. Jangan khawatir, Turki aman sekali. Gak ada syarat apa-apa ya, Aziz ya? Gak ada, bawa koper, datang ke sini. Bawa koper dan uang buat jajan. Aduh, saya nggak sabar nih. Yuk, kita explore dulu. Yuk. Ayo. Let's go. Kapadokia, kota yang indah. Ini di belakang kita namanya Lembah Goreme. Goreme. Ya, Goreng. Bukan gurame. Oh, Goreme. Goreme. Artinya itu tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Di bawah itu banyak lubang-lubang. Itu merupakan monestri-monestri, kuil-kuil. Pendeta-pendeta dari gereja ortodok itu belajar agamanya tuh di sini dulu. Underground Village. Di wilayah Kapadokia, kita bisa menemui banyak gua-gua yang saling terhubung membentuk sistem kota bawah tanah. Disinyalir sudah dimulai sejak abad ke-8 sebelum Masehi oleh bangsa Indo-Arya. Peradaban ini terus berkembang dari masa ke masa. Pada zaman Yunani dan Romawi, menjadi tempat pemukiman yang nyaman ditinggali baik musim panas maupun musim dingin. Pada awal peradaban Islam, menjadi tempat persembunyian penduduk non-muslim. Tapi saat ini, kayaknya nggak ada yang tinggal di situ. Kota bawah tanah ini menjadi warisan UNESCO dan objek wisata terkenal di Turki. Berpetualang menyusuri lorong gua ini menjadi sensasi tersendiri. Kalau kata anak milenial, udah nggak paham lagi. Sumpah keren banget. Ini air untuk baptis. Jadi airnya datang dari sini. Aduh. Udah jalan muter-muterin kota bawah tanah. Wih, pas lapar, pas ada donat OT Family. Kita makan dulu. Nggak mungkin nih kita makan. Ini ada lubang, ini ada tutupnya. Berarti ini adalah penutup lubangnya atau ini adalah pintu untuk menutup si lubang ini. Wow. Dan ini untuk pertahanan, jadi mereka akan memasang bambu runcing. Kalau musuh lewat di sini, mereka akan ngeluarin si bambu runcing dari sini. Hebatnya untuk pertahanannya. Bye-bye donat, bye-bye donat, donat. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga komen di YouTube channel kita. Dan juga nanti akan ada pengumuman giveaway untuk mendapatkan oleh-oleh dari Turki. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every stain. Selanjutnya, Pigeon Valley. Alkisah, pada zaman Bizantium, penduduk wilayah ini memproduksi anggur, namun seringkali gagal panen karena tanah yang kurang subur. Lalu ada salah satu di antara mereka berinisiatif menggunakan kotoran merpati sebagai pupuk. Akhirnya banyak petani anggur memelihara merpati dan membuat sarangnya dengan melubangi bukit-bukit batu di lembah ini. Kebetulan kami menginap di daerah Ucisar. Jadi, sore-sore kita jalan kaki dari hotel menuju ke Ucisar Castle. Dari situ kita bisa melihat pemandangan sunset yang indah sekali. Sunset ini sebenarnya bisa dilihat dari mana saja. Dimanapun di Kapadokia bisa lihat sunset dan sunrise yang indah. How much for this one? 10 lira. 10 lira. Yes. About? Okay, only 10. Okay, thank Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Ederim. Ederim. Ucisar Castle ini berada di titik paling tinggi di daerah Kapadokia, merupakan kastil alami yang dipergunakan oleh setiap peradaban dengan fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat memantau situasi keamanan di daerah tersebut, mulai dari zaman Hittite, Bizantium, peradaban Islam, bahkan menjadi pos pemantau lalu lintas para pedagang jalur sutra. In the sky that lit upon shall tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea.
cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Every breath you take, every move you make, every bond you break, I'll be watching you every single day. Every word you say, every game you play, I'll be watching you every move you make, every vow you break, every smile you fake, I'll be watching you. Oh, I'll be watching you. Ooh, I'll be watching you. Saatnya kembali ke Istanbul. Sepanjang perjalanan kita akan mampir di Tuzgolu Salt Lake dan Museum Mustafa Kemal Atatürk di kota Ankara. Ini mengingatkan gue akan Teka matahari. Tada! Apa ini namanya? Salt Lake, Tuzgolu. Danau garam sekitar 1.600 km persegi. Garamnya itu mengandung mineral yang bisa buat kesembuhan apalah seperti itu kan, buat kecantikan. Kita ke sana yuk. Katanya ada flamenco, tapi kok nggak ada? flamenco. Dah. Kalian ya. Sekarang kita sudah sampai di Ankara. Ini adalah museum makamnya dari Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama dari Republik Turki. Meninggal tahun 1938, tapi baru dimakami 15 tahun kemudian karena proses pembangunan kuburannya ini wah besar sekali, mewah. Yuk kita ke sana lihat yuk. Mustafa Kemal Atatürk lahir tahun 1881 di Thessaloniki yang sekarang menjadi bagian dari Yunani. Pada saat itu masih bagian dari Kekhalifahan Ottoman. Memulai karirnya sebagai seorang militer di era Kesultanan dengan memenangkan peperangan untuk Turki, membuat dirinya disegani oleh pihak nasional maupun dunia. Ketika Kesultanan mengalami kemerosotan pasca Perang Dunia ke-1, sang jenderal menginisiasi revolusi nasional yang berakhir dengan jatuhnya Kekhalifahan Ottoman yang sudah berjaya selama 6 abad. Kemudian mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Atatürk memindahkan ibu kota negara dari Istanbul ke Ankara, mengganti sistem penulisan Arab menjadi alfabet, mengubah fashion style rakyat Turki agar lebih Eropa. Sang jenderal yang wafat tahun 1938 dimumikan selama 15 tahun hingga pembangunan museum ini selesai di tahun 1953. Ayo lanjut jalan kita ke Istanbul. Pemirsa OT Family, kami sekarang berada di kota Istanbul. Kami akan mengajak pemirsa melihat suasana baru baik di luar maupun di dalam komplek Hagia Sophia. Bukan begitu rekan Agil? Betul sekali rekan Eza. Sebelum kita masuk ke dalam, mari kita saksikan cuplikan pidato Presiden Erdogan terkait rekonversi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Berikut ini cuplikannya. OT Family, tetaplah bersama kami. Aziz milletim, biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya Camii'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Hagia Sophia berasal dari bahasa Yunani yang artinya kebijaksanaan suci. Dibangun pada masa Bizantium, mengalami 3 kali perubahan sebagai gereja Ortodoks Timur. Ketika Romawi Itali kembali menguasai Bizantium, dialihfungsikan menjadi gereja Katolik Roma. Pada abad ke-15, ketika Kekhalifahan Utsmaniyah menguasai Konstantinopel dan mengubah nama kota ini menjadi Istanbul, Hagia Sophia berubah menjadi masjid.
Kemudian ketika Republik Turki didirikan pada awal abad 20, Hagia Sophia kembali sekali lagi mengalami perubahan fungsi dari masjid menjadi museum. Pada tahun 2020, di abad ke-21 ini, pemerintah Turki membuat sebuah keputusan mengubah status museum menjadi masjid kembali. Pemerintah Turki berkomitmen untuk tidak merusak ornamen-ornamen peninggalan dari peradaban sebelumnya. Bagian-bagian yang tidak berkesesuaian dengan syariat Islam akan ditutupi dengan lapisan berteknologi tinggi, sehingga tidak merusak otentikasi dari Hagia Sophia. Tim Studio T berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi Hagia Sophia saat ini. Berikut ini cuplikannya. Alhamdulillah ya Kang, akhirnya kita bisa masuk ke Hagia Sophia. Ada tulisan Muhammad, tulisan Allah itu ya. Dilihat ada yang tertutup kain itu, ada lukisan Bunda Maria di situ. Tapi sekarang karena difungsikan kembali menjadi masjid, lukisan tersebut ditutupi dengan kain. Danau Garam cek, Ankara cek, Hagia Sophia cek, waktunya istirahat. Sudah sampai di Top Couple. Jadi di sini ada peninggalan apa aja? Ini adalah istana dari Kesultanan Ottoman. Ottoman. Iya, Wow. banyak sekali peninggalan sejarah. Yuk kita lihat di dalamnya ada apa aja. Yuk. Top Kape yang berarti gerbang meriam. Istana dengan luas 400.000 meter persegi yang dibangun Sultan Mehmed Al-Fatih pada abad ke-15 Masehi, menjadikannya sebagai istana tertua dan terbesar yang pernah ada di muka bumi hingga saat ini. Menjadi istana kesultanan selama 4 abad sebelum akhirnya Sultan Ottoman membangun istana Dolmabahce di tepi Selat Bosphorus pada abad ke-19 Masehi. Menarik dikunjungi karena istana ini menyimpan banyak relik yang menakjubkan. Berlian 86 karat yang menjadi bukti bahwa Ottoman adalah kekaisaran terkaya pada zamannya. Juga terdapat satu ruangan yang menyimpan rambut Rasulullah, gigi Rasulullah yang tanggal saat perang Uhud, jubah suci Rasul, jejak kaki, surat-surat berstempel Rasul, busur, dan pedang Rasulullah Muhammad SAW. Uniknya pada ruangan koleksi Rasulullah ini dari zaman Kesultanan hingga Republik dibacakan Al-Quran selama 24 jam non-stop. Pemandangan indah Selat Bosphorus dari Top Kape membuatnya tambah menarik. Inilah Bosphorus, selat yang membelah kota Istanbul, menjadikannya sebagai satu-satunya kota di dunia yang terletak di 2 benua, yaitu Eropa dan Asia. Selat Bosphorus ini menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara. Keindahan kota Istanbul menjadi akhir perjalanan yang bikin baper. Walaupun berat rasanya, saatnya kita pulang ke tanah air. Anda jangan julid. Selesai sudah OT Explore Turki. Sebelum check-in kita akan melakukan tes PCR dulu. Jadi nanti nyampe Indonesia udah clear. PCR. Sana. Oh di sana ya? Dengan protokol new normal, Istanbul International Airport menyediakan fasilitas swab test PCR seharga Rp500.000. Jauh lebih murah daripada di Indonesia dan hasilnya bisa ditunggu. Berikut ini langkah-langkahnya. Ambil nomor antrian untuk tes, kemudian silakan tunggu sampai dipanggil. Lakukan pembayaran secara cash maupun credit card. Ambillah stiker barcode untuk kepentingan laboratorium. Setelah itu menuju sample collection point. Selesai. Kenapa nangis dia? Hidungku ternoda, Kang. Bisa? Dicolok-colok.
Sakit nggak? Enak. Geli ternyata kalau nggak gitu di video tuh ya, Hotel Family itu kan katanya kayak sakit banget, orang banyak air mata apa segala macam gitu. Tadi begitu cobain ternyata enggak sama sekali dan enggak sampai sedalam yang kita pikirkan. Sambil menunggu hasil tes, Anda bisa check-in, tax refund, dan makan. Pihak airport menyediakan website khusus untuk ngecek apakah hasil tes udah keluar atau belum. Jadi nggak perlu bolak-balik, kalau udah bisa Anda unduh atau ambil print out-nya di tempat tadi. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Let's go. Sayın yolcularımız, uçakta inerken koridordaki sosyal mesafeyi korumak için Aircraft Freeport Corporation. Oke, Hotel Family. Jadi setelah nyampe Jakarta kita nggak langsung ke imigrasi like usual, tapi kita akan mengisi dulu health clearance untuk yang sudah mempunyai hasil PCR negatif. Kalau misalkan yang belum punya hasil PCR, mereka harus tes PCR dulu di sini. Gitu. Setelah diisi, kita langsung ke verifikasi data di sana, sekalian cek suhu. Oke, selesai sudah misi kita. Perjalanan ke Turki. Jangan lupa untuk share, Like, komen, dan juga di subscribe. Saatnya Anda untuk ikutan trip explore Turki bersama Ote. karena Turki aman banget. Pokoknya jangan ragu-ragu, cepetan daftar Ote Explore Turki 2020 New Normal. Sip. Ya, pulang. Yuk. Tetaplah di Studio OT. Udah benar, ikut Oke.